sesi berikutnya, teman-teman, kita akan bicara tentang winning product roadmap. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, oke, ini dia ya. Teman-teman, ini adalah perjalanan kita bagaimana supaya kita bisa melakukan winning product roadmap sehingga kita bisa menang di pasar. Mulai dari apa? Mulai dari pro trend ya. Nah, ini semua saya kasih nama pro, depannya ada pro ya. Dimulai dari pro trend. Jadi kita baca trennya, kemudian kita melakukan research ya. Kemudian kita melakukan 3C. Pro trend ini adalah mulai dari kita melihat tren daripada produk kita ya di industri yang kita ingin masuki ya, itu trennya seperti apa. Bagaimana cara baca tren ya? Teman-teman bisa ikut pameran, teman-teman bisa datang ke pasar, teman-teman bisa datang ke mall, teman-teman bisa lihat ke marketplace, teman-teman juga bisa googling ya. Yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan research ya. Nah, kalau teman-teman perusahaan yang besar, biasanya ini teman-teman menyewa sebuah perusahaan research untuk mengetahui kira-kira kebutuhan daripada customer saya itu apa ya. Nah, itu dilakukan riset dulu. Misalkan gini, misalkan saya pengen bikin sabun. Perusahaan research akan membantu Bapak Ibu untuk meriset kira-kira kalau bikin sabun yang dibutuhkan oleh customer Anda, calon customer Anda, itu sabun yang kayak bagaimana ya? Apakah yang cair atau yang padat ya? Apakah yang warnanya putih atau yang warnanya biru ya? Apakah yang bentuknya kemudian seperti apa? Kemudian harganya maunya berapa ya? Nah, itu kalau kita perusahaan besar itu biasanya kita bisa sewa perusahaan research untuk melakukan research kira-kira kebutuhan pasar seperti apa. Sehingga apa teman-teman? Ketika Anda membuat sebuah produk, baik itu physical product maupun dalam bentuk jasa, maka ketika itu di-launch, pasti itu akan ya kemungkinan besar akan ditangkap oleh si market. Jadi trial and error-nya itu lebih sedikit. Jadi biaya untuk coba-cobanya itu bisa jadi berkurang karena kita melakukan research ya. Nah, kalau kita nggak mau melakukan riset sendiri, maka kita mesti sewa konsultan. Kalau kita nggak mau sewa konsultan, maka teman-teman bisa ngambil dari data BPS misalkan ya. Di BPS itu teman-teman lihat ya, kemudian Anda bisa dapat data mentah di situ ya. Kemudian teman-teman bisa olah dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah teman-teman, sebelum Anda mengeluarkan suatu produk, pertama kali yang dilakukan adalah Anda lihat trennya. Kemudian Anda melakukan research ya. Atau Anda bisa melakukan research yang sifatnya itu secara internal dan sifatnya secara betul-betul simple. Apa itu? Ya, Anda bikin kuesioner, Anda tanya calon customer Anda, ya, kemudian Anda datangi, Anda kemudian bikin statistik dan sebagainya. Itu adalah research ya. Lalu yang ketiga adalah 3C, fokus kepada 3C. Apa itu? Yaitu customer, competitor, dan community. Nah, saya akan jelaskan habis ini. Nah, teman-teman, saya akan bahas yang bagian yang pertama, yaitu pro trend. Ya, apa itu pro trend? Ya, saya udah bahas yang pertama dan yang kedua. Sekarang saya akan bahas yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah 3C. Yang ketiga adalah 3C. Nah, 3C, kita fokus kepada 3C. Apa itu 3C? Kita buat seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran-lingkaran kecil. Ya, lingkaran-lingkaran kecil. Ya, apa ini lingkaran-lingkaran kecil? Nanti saya akan jelaskan. Ya, maka teman-teman, lingkaran besar ini yang saya sebut dengan lingkaran customer. Lingkaran customer. Ya, sedangkan lingkaran yang sedikit besar di sini, ini adalah kompetitor. Ini adalah kompetitor. Oke. Nah, di mana community? Di mana community? Community itu ada di sini. Nah, ada di sini. Ada di sini. Nah, ini adalah community. Nah, oke. Jadi teman-teman, ya, maksudnya apa nih? Kita ngomong apa sih di sini?
Saya mau ngomong begini, teman-teman. Kalau Anda pertama kali mau menggrab siapa calon pelanggan saya, siapa calon customer saya, maka teman-teman lihat ya di sini, ini adalah customer. Customer tuh banyak, itu customer tuh besar sekali, ya, customernya banyak. Yang kedua ada kompetitor, ya. Nah, idealnya teman-teman, kita nggak usah terlalu bersinggungan sama kompetitor, sehingga kita nggak perlulah gitu. Karena kalau kita terlalu bersinggungan dengan kompetitor, punya value yang sama, punya benefit yang sama, sehingga nantinya kita masuk kepada lautan merah. Tapi justru kita mencoba untuk tidak masuk kepada kompetitor, tapi kita menggrab dari community-community tersebut, ya. Sehingga teman-teman, ketika Anda membuat sebuah produk, ketika Anda membuat sebuah jasa, maka teman-teman, mulai dari awal Anda sudah mempunyai basis. Basisnya apa? Anda mempunyai basis yaitu community. Yaitu community. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru bisnisnya baru, ya, belum gede atau belum gede, ya, yang saya minta adalah Bapak Ibu mesti bikin mendekati 20 community, ya, kalau ini baru. Jadi 20 community mana yang ingin Anda sentuh dengan produk Anda? Ya, ini dalam rangka kita customer mapping, ya. Kita dapat 20 customer. Nah, 20 community. Ini kalau Anda baru mulai membangun sebuah produk atau jasa. Nah, sekarang ketika Anda produknya sudah jalan, ya, teman-teman di sini sebagian besar produknya sudah jalan. Maka kalau produknya sudah jalan, maka bukan 20 lagi. Maka yang Anda butuhkan adalah minimal Anda menyentuh 50 community. Ya, community yang Anda sentuh itu lebih dari 50. Ya. Pertanyaannya teman-teman, selama Anda bisa menyentuh yang 50 community, maka insya Allah bisnis Anda itu lebih fokus, lebih terarah. Anda akan tahu ya di mana customer Anda, trennya seperti apa, maunya seperti apa. Ini adalah cara mudahnya teman-teman. Jadi sekarang kita melihat customer itu bukan orang per orang, tapi kita melihat customer, base-nya itu adalah community. Ya, jadi base-nya itu adalah community. Ya, oke. Kira-kira apakah bisa dipahami teman-teman yang saya maksudkan dengan 3C ya untuk pertama kali kita men-setup sebuah produk atau jasa. Pro trend yang saya maksudkan itu adalah bukan tren yang sesaat, tapi pro trend itu adalah suatu tren yang bakal lama. Contohnya begini, misalkan gini. Saya mau punya bisnis kopi. Jangan ikut-ikutan tren yang sekarang. Bukan itu. Saya termasuk kalau bikin bisnis adalah yang anti tren dalam waktu dekat. Bukan itu. Tapi kita baca tren yang secara keseluruhan itu 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, memang di sini pendekatannya itu adalah 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kita nggak ikut-ikutan tren yang sifatnya sekarang itu lagi rame ini. Bukan tren itu yang saya maksudkan. Tapi tren itu adalah tren daripada trennya t-shirt itu bagaimana sih? Gitu. Misalkan gini, trennya t-shirt itu orangnya misalkan trennya t-shirt itu dia lebih suka dipotong segini gitu misalkan. Nah, kira-kira kalau jenis yang segini itu bakal lama atau enggak? Kalau bisa bertahan 5-10 tahun, itu kita baru ikut. Tapi kalau cuma 1 tahun atau 2 tahun, kemudian menghilang, lebih baik nggak ikut. Saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeda mengenai Apple. Ya, banyak orang meyakini bahwa Apple itu mampu menciptakan tren. Menurut saya tidak. Apple bukan menciptakan tren. Tren itu sudah ada. Tapi hanya Apple yang bisa melihat tren itu. Jadi itu perbedaannya. Yes, ya. Jadi dia lihat, contohnya gini. Kenapa Apple keluar? Apple keluar tuh gara-gara ini. Gara-gara yang namanya komputer, yang namanya handphone, itu ribet. Bentuknya itu kaku. Karena teknologi. Yang namanya teknologi itu condong ke laki-laki. Ya, maka produk-produk teknologi itu banyak
kelaki-lakiannya gitu. Apa yang dilihat oleh si Apple? Apple melihat adalah kok ini produk teknologi ini nggak menarik banget sih dari sisi desain, ya. Nah, dia membaca bahwa ada orang-orang yang pengen punya produk itu nggak kayak kelaki-lakian, nggak kayak ke teknologi. Jadi kalau kita lihat teknologi Apple, itu bukan teknologi yang canggih, tapi teknologi yang memudahkan. Apple bisa membaca tren daripada customer. Customer itu udah butuh ada teknologi yang memudahkan. Nah, Apple mampu melihat, bukan menciptakan, tapi kemampuan dia melihat tren. Jadi Apple itu punya kemampuan melihat tren. Ini trennya itu banyak wanita yang pengen pakai Apple. Banyak wanita yang pengen pakai komputer gitu ya. Tapi pada waktu itu IBM yang terkenal ya, dan yang namanya komputer, laptop itu kelaki-lakian gitu. Tapi begitu Apple keluar, itu wanita-wanita bisa pakai. Kemudian yang pakai Apple itu bukan orang high tech, bukan orang yang high tech, tapi mereka yang profesional, hanya untuk ngetik aja, hanya untuk ini aja. Sementara yang canggih-canggih dia akan beli komputer yang canggih. Ya, iPhone itu nggak canggih. Coba deh, RAM-nya itu nggak besar, memorinya itu nggak besar, tapi dia desain, kemudian memakainya. Jadi ada kebutuhan pasar, dia bisa lihat ya behavior orang, tren orang itu maunya seperti ini. Nah, Apple memenuhi itu. Sehingga teman-teman, tugas kita adalah trennya orang itu sebenarnya butuhnya apa sih? Apa yang bisa kita penuhi dari tren ini? Ya. Oke, good. Thank you teman-teman ya.